Pengen jadi pro player? Ini dia 5 tips dan trik menjadi pro player sesungguhnya di FC Mobile. Yang pertama, kontrol diri dan anti FOMO. Ini adalah penyakit yang sering didiagnosis player di FC Mobile. Banyak yang langsung top up sana-sini, keluar duit sana-sini hanya untuk mencari pemain top tier di meta saat ini. Padahal kita tahu, meta pemain itu analoginya seperti buku rekomendasi resep makanan, bukan kitab suci yang wajib disembah. Simpelnya, meta itu hanyalah sebuah rekomendasi pemain, bukan jalan mutlak menuju kemenangan. Iya, saya tahu kalian pengen yang terbaik untuk skuad kalian. Tapi yang namanya FC Mobile, selalu ada jalan alternatif yang lebih murah, tapi gameplay gak murahan. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah menerapkan prinsip 3 stop, yaitu stop gacha brutal, stop beli pemain mahal, dan stop ingin diakui player lain. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, kalian diharamkan untuk gacha pack 7.500 gems atau 15.000 gems. Apalagi yang 30.000 gems. Percayalah, itu hanyalah tipu daya FC Mobile untuk memeras tenaga kalian. Cukup gacha 3.000 gems, sisanya simpan untuk kebutuhan mendatang. Ini bukan pelit, tapi ini soal bagaimana caranya tetap kaya di tengah kelaparan validasi. Yang kedua ada stop beli pemain mahal. Kalian boleh beli pemain mahal, mau pakai koin, gems, atau uang asli, itu terserah kalian. Tapi sampai kapan pemain mahal kalian itu bertahan? Sebulan? Setahun? Ujung-ujungnya juga nggak kepakai karena meta udah ganti waktu demi waktu. Yang ketiga, stop validasi teman kalian. Ini dia hal yang paling berat di dunia, yaitu validasi. Rasanya enak banget dicap, wah player jago, wah Sultan FC Mobile. Tapi pertanyaannya sama, yaitu sampai kapan bertahannya. Intisarinya adalah kontrol diri dan anti FOMO, supaya bahagia jangka panjang, bukan jangka pendek. Yang kedua adalah sistem lebih penting daripada nama besar. Kadang kita merasa senang menang dengan skuad apa adanya, daripada kalah dengan skuad bergelimang nama. Terkadang kita memiliki OVR tinggi, tapi buta dalam bermain, daripada memiliki OVR pas-pasan, tapi punya visi dan filosofi permainan yang jelas. Lebih baik memiliki pemain sederhana, tapi nyetel dengan sistem permainan kita, daripada memiliki skuad penuh bintang, tapi bingung harus ngapain. Tenang, ini bukan salah kalian, ini bukan salah game, tapi ini adalah salah nafsu kalian. Kalian bermain di FC Mobile hanya untuk mendapatkan pemain top tier, tapi gak tahu cara menendang dan mengumpan bola itu jauh lebih buruk daripada bermain dengan sistem kalian sendiri, tapi skuadnya receh-receh semua. FC Mobile ini adalah sebuah game tanpa peta. Kalian disuruh mencari pemain sendiri, memilih formasi asal-asalan tanpa mengetahui apakah pemain dan formasi tersebut cocok dengan kalian. Oleh karena itu, Faiz RFZ selalu hadir untuk kalian dengan pembahasan statistik pemain FC Mobile agar kalian memilih pemain dengan mudah, tepat, dan akurat. Oleh karena itu, jangan malu untuk bertanya dan request video tentang pemain di FC Mobile. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah menjalani 3 tahapan ini, yaitu tahap memilih pemain, tahap memilih formasi, dan pengenalan sistem bermain. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama ini kalian diwajibkan harus teliti dan sabar dalam memilih pemain di FC Mobile. Salah sedikit bisa mempengaruhi kualitas bermain kalian. Cobalah untuk sabar dan teliti dalam memilih pemain dan jangan memilih pemain emosi, tetapi pilihlah pemain dengan otak dan hati. Yang kedua, kalian harus memilih formasi yang cocok dengan gameplay kalian. Jika kalian suka bermain tiki-taka dan permainan umpan-umpanan, maka kalian wajib mencoba formasi seperti 4-2-2-2, formasi 4-1-2-1-2 padat, atau formasi 4-3-3 holding. Kalau kalian suka bermain bertahan, kalian cocok dengan formasi seperti 4-4-2 holding, 5-3-2, atau formasi 5-4-1 yang terbaru. Kalau kalian cocok dengan bermain menyerang, kalian wajib mencoba formasi seperti formasi 4-2-4, 3-5-2, atau formasi 4-3-3 attack. Intinya memilih formasi bukan karena FOMO, tapi karena kebutuhan kalian. Ingat, memilih formasi ini harus dipikir, bukan asal-asalan, karena formasi itu adalah senjata paling krusial di FC Mobile. Yang ketiga adalah pengenalan sistem bermain. Kalian itu harus mengetahui kalian itu bermain dengan tempo cepat, tempo lambat, bermain sabar, atau bermain gerasa gerusuk. Itu terserah kalian. Yang penting kalian cocok dengan sistem kalian sendiri, bukan sistem orang lain. Intinya adalah berpikir, sabar, dan cerdas dalam memilih adalah kunci yang mutlak menuju kemenangan. Yang ketiga adalah bangun identitas bermain yang jelas. Jangan gonta-ganti formasi, pemain, atau chemistry tim setiap tim kamu kalah. Itu bukan salah kamu, itu bukan salah formasi, itu bukan salah pemain, atau itu bukan salah timmu. Tapi ini hanyalah masalah waktu saja. Player hebat bukan dia yang mengganti-ganti chemistry, tapi player hebat ialah yang tenang di segala kondisi, meskipun kepepet situasi.
Setiap match tanpa identitas adalah sebuah untung-untungan. Dan tanpa sadar, kamu telah menghilangkan esensi sebenarnya dari makna sebuah pertandingan. Banyak player sebenarnya tidak kalah karena timnya lemah, tapi karena dia sendiri tidak tahu bagaimana cara dia ingin bermain. Setiap kalah satu match, formasi diganti. Setiap lawan beda gaya, cara main ikut berubah. Akhirnya tim terasa mahal, tapi arahnya tidak jelas. Player yang sukses itu bukan yang hafal semua meta, tapi yang punya identitas bermain yang konsisten. Dia tahu kapan harus main sabar, kapan boleh ambil resiko, dan kapan cukup riset permainan tanpa perlu panik. Identitas bermain itu seperti kompas. Tanpa kompas, kamu mungkin jalan terus, tapi tidak pernah tahu apakah kamu mendekati tujuan atau malah muter di tempat yang sama. Saat kamu sudah punya identitas, kamu tidak mudah goyah oleh FOMO, tidak gampang tergoda tren, dan tidak panik saat kalah 1-2 match. Kamu tahu, ini bukan soal menang sekarang, tapi soal sistem yang sedang kamu bangun. Formasi, pemain, bahkan meta akan selalu berubah, tapi identitas bermain yang kamu pahami akan membuat setiap perubahan itu tetap terkendali. Karena yang kamu kejar bukan gaya orang lain, melainkan cara bermain yang paling masuk akal untuk diri kamu sendiri. Tanpa identitas, kamu hanya bereaksi. Dengan identitas, kamu mengambil keputusan. Banyak player FC Mobile sebenarnya tidak kalah karena lawannya lebih jago, tapi karena emosinya sendiri yang mengambil alih permainan. Baru kalah 1 match, langsung bad mood, marah-marah nggak jelas. Lalu ketika menang sekali setelah puluhan kekalahan, langsung euforia berlebihan, seolah semuanya sudah beres. Ini contoh player yang bermain bukan dengan pikiran yang dingin, tapi dengan batin yang terluka. Perasaan naik turun, keputusan ikut kacau. Akhirnya gameplay tidak lagi rasional, yang ada hanya reaksi spontan tanpa perhitungan. Pro player berbeda. Mereka tahu mana yang perlu dilakukan dan mana yang tidak. Mereka tidak terpancing emosi oleh 1 gol, tidak panik oleh 1 kesalahan, dan tidak merasa hebat hanya karena 1 kemenangan. Percuma punya skuad mewah, percuma bergelimang nama besar dan bintang di mana-mana, kalau setiap ditekan sedikit langsung panik dan pikiran kemana-mana. Kekalahan seperti itu bukan karena kurang kualitas, tapi karena keputusan dibuat dalam keadaan emosi. Lalu apa solusinya? Solusinya bukan di formasi, bukan di pemain, tapi dari batin dulu. Kamu harus tahu kapan harus bermain cepat, kapan harus bermain lambat, dan kapan cukup menahan bola tanpa perlu membalas dengan emosi. Tidak semua situasi harus ditanggapi dengan agresi. Kadang justru permainan hancur, bukan karena keputusan yang salah, tetapi karena keputusan yang diambil terlalu terburu-buru. Ini bukan kiasan, ini kenyataan. Banyak player yang awalnya terlihat gacor, namun ujung-ujungnya jeblok dan stres. Bukan karena patch, bukan karena game, tetapi karena mereka gagal mengendalikan emosi sebelum mengendalikan skuad mereka. Ingat satu hal, kalau kamu ingin mengendalikan timmu, kendalikan dulu emosimu. Karena pemimpin yang hebat bukan yang paling kuat, melainkan yang tetap tenang dan stabil meski permainan dan dunia dipenuhi ketidakstabilan. Yang kelima, konsistensi lebih baik daripada emosi. Ini adalah poin penting dan menjadi tamparan keras bagi player tryhard. Terkadang, kita bermain head-to-head atau serangan versus sampai tidak ingat waktu. Terkadang, kita bisa main 7-10 match, tapi hasilnya zong semua, dan bahkan sampai turun rank. Banyak player yang kalah 1 match, langsung panik, marah-marah, atau malah ke bawah mood jelek, dan kemudian mengambil keputusan gegabah. Padahal, kemenangan yang sesungguhnya datang bukan dari ledakan emosi, tapi dari kebiasaan bermain yang stabil, tenang, dan teratur. Konsistensi di sini berarti kamu tahu kapan harus fokus latihan, kapan harus evaluasi kesalahan, kapan harus push kill, dan kapan harus bersabar menghadapi kekalahan. Pemain yang konsisten mengatur waktunya, mengatur cara bermainnya, dan mengatur mentalnya akan selalu berkembang lebih cepat daripada pemain yang hanya mengandalkan semangat atau amarah sesaat. Jadi ingat bro, kalau mau sukses jangka panjang, kontrol dirimu dulu.
Stabilkan ritme bermainmu, jangan biarkan emosi mengacaukan strategi dan fokusmu. Karena pemain hebat bukan yang selalu meledak-ledak, tapi yang bisa menjaga performanya tetap terjaga meski menghadapi kekalahan beruntun sekalipun. Bro, itulah 5 prinsip dasar agar kamu bisa jadi player sukses di FC Mobile. Ingat, kontrol diri dulu, jangan terbawa emosi, main pakai logika, fokus konsistensi, dan selalu evaluasi dirimu. Semua tips ini bukan sekadar teori, ini hasil pengalaman nyata player yang sudah naik turun di medan pertarungan virtual. Jadi jangan cuma nonton, praktekkan, rasakan sendiri, dan terus perbaiki cara bermainmu setiap hari. Dan ingat bro, kemenangan besar bukan datang dari satu momen gacor, tapi dari kebiasaan konsisten, sabar, dan cerdas. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa terus eksperimen, belajar, dan bikin konten FC Mobile yang lebih seru lagi. Sampai jumpa di video berikutnya bro, dan tetap main dengan kepala dingin, bukan hati panas.